Cari rezeki Allah Subhanahu wa taala, muliakan diri kita, ya. Dan kita tidak perlu melihat jenis pekerjaannya apa, yang penting 5 huruf tadi yang kami katakan teorinya halal. Selama halal, mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini insyaallah pertemuan kedua kita membawa buku yang berbeda dari yang lalu. Kalau yang lalu bukunya Akibat Makanan Haram dan sudah kita jelaskan panjang lebar. Sekarang kita membahas buku Anjuran dan Keutamaan Berdagang, sarana meraih keutamaan rezeki dan solusi mengatasi pengangguran. Nah, kalau bukunya sudah dipegang, buku yang sangat kecil, tapi judulnya itu sangat menohok sebenarnya, sangat menarik untuk dibahas. Karena memang setiap orang di antara kita pasti akan terpicu dalam dirinya untuk bisa meraih atau mendapatkan pendapatan yang akan memenuhi kebutuhan dasar dia. Dan umumnya orang berbicara masalah berdagang. Ditulis oleh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi. Dalam buku ini teman-teman sekalian, sebenarnya dia langsung masuk ke poin anjuran untuk berdagang, penjelasan tentang keberkahannya dan solusi bagi masalah pengangguran. Itu ada dilihat di daftar isi ya, penulisan tentang masalah itu. Baik, saya akan langsung saja masuk ke dalam bahasan yang ditulis oleh penulis di sini. Namun sebelumnya saya perlu titik beratkan bahwasanya ada sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kalau Allah Subhanahu wa taala membukakan mayoritas pintu-pintu rezekinya di perniagaan. Membukakan pintu-pintu rezekinya di perniagaan. Dan kita perlu tahu Islam sangat menolak pengangguran ataupun sifat malas. Islam adalah agama yang energik, bergerak, produktif, ya, kreatif. Semua bahasa-bahasa yang seperti ini itu masuk dalam bagian sabda Nabi SAW. Aku sangat tidak suka pesimisme, ya. Mengatakan aku tidak bisa, aku tidak mampu, dan aku sangat suka dengan al-fa'al. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi SAW, kalimat ataupun sifat optimisme. Selalu menganggap diri bisa, mampu, berusaha maksimal. Kalau orang sudah berusaha, misalnya targetnya angka 10, dan dia sudah berusaha, maka minimal dia akan bisa sampai di angka 5 atau 6. Selain memang kalau dia sangat giat, dia akan bisa sampai ke angka 9 dan 10. Tapi kalau orang tidak berusaha sama sekali, dipastikan dia tidak akan mampu untuk meraih prestasi-prestasi yang terbaik. Masalah anjuran untuk berdagang, berusaha, baik itu kita jadi pengusahanya sebagai pemilik modal atau owner perusahaan, juga kita menjadi pendukung daripada perusahaan dan pemilik modal tersebut, misalnya menjadi stafnya. Nah, ini tidak mungkin dua komponen dipisahkan dalam satu unit atau perniagaan, ya, mau usaha ataupun perniagaan. Karena harus ada pemilik modal dan harus ada staf yang membantu, dikuatkan dengan yang ketiga adanya konsumen yang akan mengkonsumsinya. Maka di sini kalau kita bicara perniagaan, kita berbicara bukan semuanya berarti harus pemilik modal, tapi siapapun yang bisa membuat roda itu berputar, maka masuk dalam bahasan kita tentunya. Penulis di halaman satunya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, amma ba'd. Selanjutnya di halaman 2-nya, kalau pegang buku bisa dilihat, saya bacakan, terdapat nas-nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mendorong perniagaan, menjelaskan keutamaan dan keberkahannya, dan menjadikan berniaga sebagai sarana kemandirian dari ketergantungan kepada orang lain, ya, sehingga tidak mengemis, ya, tidak menyusahkan orang lain. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 15 yang bunyinya, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang telah menjadikan bumi untuk kalian yang mudah dijelajahi, maka berjalanlah di segala penjuruhnya dan makanlah sebagian dari rezekinya,
dan hanya kepadanya lah, kepada Allah kalian akan segera dikembalikan atau akan kembali ya setelah dibangkitkan. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menyebar di muka bumi, cari ya informasi, ya, cari peluang-peluang dan raih apapun kesempatan yang ada selama berada di 5 huruf, yaitu halal, dan jauhi 5 huruf yang lain haram. Maka raih semuanya itu. Semua orang di antara kita teman-teman memiliki waktu dan fasilitas yang sama. Kita tidak bicara orang-orang yang Allah uji dengan cacat, tetapi umumnya orang normal, punya 2 mata yang sama, punya 2 kuping, punya 2 tangan dengan jari-jarinya lengkap, dengan kakinya, punya jantung dan hati, ya, punya otak untuk berpikir, dan sebenarnya punya peluang-peluang yang sama, termasuk waktunya 24 jam sama. Maka tergantung siapa yang mau memaksimalkan semua itu. Allah berfirman dalam Al-Quran di ayat yang lain, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang berusaha keras ya untuk menuju ke jalan-jalan kami akan tunjukkan dia ke jalan-jalan kami. Dan dalam pepatah bahasa Arab seorang penyair mengatakan man jadda wajad. Siapa yang berusaha maka dia akan meraih prestasinya, gitu ya. Jadi di sini tergantung kita ini mau atau tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membatasi rezeki seorang hamba selama dia terus berusaha untuk meraih yang terbaik. Kemudian tentang sholat Jumat juga yang baru saja kita lakukan tadi, ada surah Al-Jum'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Lalu apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di bumi dan carilah karunia Allah. Ayat ini disebutkan dalam surah Al-Jum'ah. Walaupun sebenarnya secara khusus bisa dikatakan selepas sholat Jumat menyebarlah di muka bumi untuk melanjutkan pencarian rezeki kalian. Tapi bisa bermakna global, lebih umum lagi, yaitu setiap habis selesai sholat, kita satu hari sholat 5 kali. Maka setelah itu carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Silakan bekerja, silakan cari. Dan dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, kalau seandainya kalian bertawakal sebenar-benar tawakalnya kepada Allah. Maksudnya coba susun program, coba jalankan, sosialisasikan, kemudian kalian serahkan hasilnya kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan seekor burung yang keluar di pagi hari dalam kondisi lapar, balik di sore hari dalam kondisi kenyang. Balik di sore hari dalam kondisi kenyang. Tidak akan ada yang sia-sia selama seseorang itu betul-betul menyusun programnya dengan baik, dia mengikhlaskan niatnya untuk mendapatkan rezeki halal, Allah Subhanahu wa taala akan berkahi. Nah, ini yang dimaksud juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi surah Al-Jum'ah ayat 10. Al-Baghawi berkata, yakni jika sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk berdagang dan mengurus hajat kebutuhan kalian. Jadi maksudnya jangan sampai kalian vakum, ya, tidak bergerak, tidak beraktivitas, malas-malasan, ya, merasa tidak punya tumbuh itu kayak perasaan ingin berprestasi. Ya, ada orang subhanallah kadang-kadang dia hanya merasa cukuplah, ya sudah begini cukup saja, dan dia menyalahfahami makna qanaah. Qanaah itu merasa bersyukur kepada Allah karena telah diberikan karunia. Qanaah bukan berarti kita vakum dan merasa ya sudah cukuplah begini. Tetapi qanaah bisa masuk di dalamnya adalah kita menerima apa yang Allah berikan dan terus mengejar yang terbaik yang Allah berikan yang bisa kita dapatkan. Lebih baik daripada makanan sebelumnya, minuman sebelumnya, pakaian sebelumnya, keadaan sebelumnya, pendapatan sebelumnya, kesehatan sebelumnya. Kita bisa mengejar yang lebih baik daripada itu. Itu juga masuk dalam makna qanaah, yang berarti kita bisa menerima apa yang Allah berikan tapi tidak menutup diri untuk tamak terhadap rahmat Allah. Jadi kita boleh teman-teman tamak tetapi terhadap rahmat Allah. Kita nggak boleh tamak terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Tapi kalau rahmat Allah bisa kita minta, bisa kita terus merengek, kita berusaha mengejar prestasi terbaik dan Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita ingin kejarkan. Iraq bin Malik rahimahullah berkata, jika dia sudah dikatakan Iraq bin Malik rahimahullah, jika dia sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka dia beranjak, dia berdiri di pintu masjid sambil berdoa, Allahumma ajabna da'watak wa sallaitu faridatak, Allahumma ajabtu da'watak wa sallaitu faridatak
wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur raziqin. Yang artinya, ya Allah, aku telah penuhi panggilanmu, aku telah melaksanakan sholat yang engkau wajibkan, dan aku telah menyebar di bumi sebagaimana yang telah engkau perintahkan kepadaku. Maka berilah aku rezeki dari karuniamu, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi nukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Quranul Azim, ya, di jilid 13, ya, di halaman 563. Mungkin jilid 13 ini tergantung daripada penerbitan bukunya ya. Karena ada juga tafsir Ibnu Katsir yang kami miliki cuma 4 jilid saja. Mungkin tergantung daripada penerbitannya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW ditanya usaha apa yang paling baik untuk menjadi sumber income seseorang. Maka kata Nabi SAW, amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Kerja seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur. Hadis ini ya dinilai hasan di ghairihi atau menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Yang dimaksud dengan amal rajul biyadihi, kerja seseorang dengan tangannya, maksudnya dia berusaha untuk berprestasi. Kalau hari ini dia mengembangkan usaha orang lain, dia berusaha satu waktu bagaimana dia kembangkan usahanya sendiri. Kalau hari ini dia punya pendapatan pas-pasan, bagaimana dia berusaha untuk bisa punya pendapatan yang lebih. Kalau hari ini dia masih mustahik zakat, penerima zakat, bagaimana dia berusaha untuk menjadi muzakki atau pengeluar zakat itu sendiri. Dan seterusnya. Dan innamal a'malu binniyat. Kata Nabi SAW, semua akan diberikan sesuai dengan niatnya. Ya, karena Nabi bilang wa inna likulli imri'in ma nawa, karena semua orang akan dibalas sesuai dengan kadar niat. Niat itu sugestinya. Seperti apa kita mensugesti diri kita dan kita memohon kepada Allah, Allah akan berikan seperti itu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadi wa inna nabiyallahi Daud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadi. Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik, lebih berkah, lebih utama daripada dia makan dari hasil kerjanya sendiri. Dan sungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil kerja beliau sendiri. Hadis ini ya sudah disebutkan tadi, diriwayatkan oleh Bukhari, tinggal ada footnote nomor 4 di situ, nomor 2072. Dan yang dimaksud juga dengan wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur, mabrur maksudnya mendapatkan taufik, ya, yang betul-betul dijalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mirip kalau teman-teman pernah dengar haji mabrur ya. Haji mabrur maksudnya haji yang mengikuti peraturan dan syarat-syaratnya sehingga akhirnya mendapatkan apa yang dijanjikan. Nah, mirip seperti itu juga perniagaan, ada yang mabrur, yang kalau disusun dengan poin-poin yang tepat, ya, dengan kerangka fikir yang tepat, dengan planning yang pas, gitu ya, sehingga dijalankan sesuai dengan kadar kemampuan, lalu kemudian diaturkan sebuah program untuk pengembangannya ke depannya, ekspansinya seperti apa, maka dia jalan sesuai dengan itu dikatakan juga bai'il mabrur, ya, transaksi yang mabrur atau yang berhasil. Dan di sini ulama mengatakan ada satu perbedaan dasar antara transaksi jual beli dan perniagaan orang non muslim sama orang muslim, yaitu kita selalu fokus kepada yang halal saja, yang haram kita tinggalkan dalam transaksi sehingga mendatangkan keberkahan. Dan masih di poin yang sama, juga tidak bisa dipisahkan antara ekonomi dengan sosial. Kapan seseorang itu menjadi seorang muslim, dia muslim tapi dia hanya berpikir bagaimana mengembangkan usaha tanpa dilibatkan kegiatan sosial di situ, ya, seperti kita sekarang ada dana CSR dan yang semisalnya. Yayasan, saya dengar Masya Allah yayasan ini di perusahaan ini sudah ada, itu sangat bagus ya, karena memang itu ciri khas kita. Karena sosial inilah yang akan mendatangkan keberkahan daripada usaha yang sedang kita kembangkan. Jadi ini ciri khasnya. Kalau kapitalis, mereka selalu berpikir bagaimana mempertahankan modal usaha dan bagaimana mengembangkan dengan keuntungan sebesar apapun, ya, walaupun harus, ya, tidak benar, mereka tidak kenal namanya halal dan haram. Dan juga mereka kalau perlu tidak berbagi, ya, sama
orang lain karena bagi mereka menabung pangkal kekayaan. Padahal sebenarnya kalau dalam Islam sangat berbeda. Kita kan sedekah justru sosial itu pangkal kaya. Ini tidak bisa ketemu konsepnya. Kapitalis mengatakan tahan, tabung, kamu akan kaya. Dan ini kalau berarti kita kalau tabung tidak akan bisa berbagi dengan orang lain. Dan Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Berarti kalau kita keluarkan justru makan lebih banyak keberkahannya. Coba renungi baik-baik poin ini teman-teman sekalian. Kalau ingin memulai keberkahan dan bagaimana Allah memperbanyak harta dan pendapatan kita, maka jangan lepaskan diri kita dari kegiatan sosial. Mulai dari yang kita mampu dulu. Ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari dalam sahihnya dari hadis Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bihuzmati hatabi ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajha khairul lahu min an yas'ala an-nasa a'tauhu aw mana'uhu. Sesungguhnya kata Nabi SAW, salah seorang di antara kalian mengambil seutas tali, kemudian dia pulang membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu dia menjualnya, sehingga dengan begitu Allah menjaga kehormatan wajahnya, maksudnya dari mengemis atau minta-minta, adalah lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberinya atau menolaknya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari di nomor 1471. Dari sini kita bisa lihat lagi bagaimana luar biasanya Islam memotivasi para penganutnya justru untuk bekerja dengan tangannya sendiri. Dan ini berarti penolakan terhadap secara totalitas terhadap pengemisan. Dan perlu teman-teman tahu ya, dalam Islam kita hanya boleh meminta sesuatu di satu keadaan kurang lebih ya. Kalau orang normalnya, kita tidak bicara orang yang punya udzur. Kalau dia masih punya, kalau dia sudah tidak punya makanan hari itu lagi dan dia akan kelaparan, baru dia boleh minta. Itu pun cuma minta hari itu, tidak berlaku besok minta, lusa minta dan seterusnya. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur kalau seseorang tidak punya makanan walaupun untuk satu kali. Tapi kalau dia punya makanan untuk satu hari itu satu kali, udah nggak boleh dia minta-minta. Bahkan mengemis ini akan membuka pintu kemiskinan bagi seseorang. Sebagaimana dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu ya iffah, kemuliaan, Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Dan siapa yang membuka pintu mengemis, merengek, selalu minta dan menjadi beban bagi orang lain, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Di halaman 7-nya setelah membaca hadis Bukhari tadi, selanjutnya di paragraf paling bawah sebelah kanan, sebagaimana telah hadir bahwa Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri, maka demikian juga nabi-nabi yang lainnya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, kana Zakaria alaihissalam najjaran. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 2379. Kemudian selanjutnya para sahabat Nabi, ini di halaman 16 ya. Para sahabat Rasulullah SAW melakukan perniagaan di darat dan laut. Mereka bekerja di kebun-kebun kurma mereka. Dan mereka itulah teladan. Abi Kilabah al-Basri berkata kepada seseorang laki-laki, la'an araka tatlubu ma'ashaka ahabbu ilayya min an araka fi zawiyatil masjid. Sungguh aku lebih suka melihatmu mencari penghidupanmu daripada aku melihatmu berada di sudut masjid. Maksudnya kalau waktu sholat pergi ke masjid, selepas waktu sholat coba aktivitas, cari ya, menyebar di muka bumi, cari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, muliakan diri kita ya. Dan kita tidak perlu melihat jenis pekerjaannya apa, yang penting 5 huruf tadi yang kami katakan teorinya halal. Selama halal mulai saja. Yang penting teman-teman sekarang kita menguasai bidang itu. Karena memang Nabi SAW mengatakan innallaha yuhibbu an yara, innallaha yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah suka sekali melihat dari seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya. Proporsionalisme dalam pekerjaan tersebut. Maka itu sudah cukup akan mendatangkan keberkahan juga dalam hidup kita. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata, "Laisal ibadatu indana an tasuffa qadamaika wa ghairuka yakutu lak, walakin ibda biragifaika fa ahrizhuma thumma ta'abbad." Menurut kami bukanlah termasuk ibadah ketika kamu menegakkan kedua telapak kakimu di saf
sementara orang lain mencari makan untukmu. Akan tetapi mulailah dengan mencari 2 potong roti, dapatkanlah keduanya, baru kemudian beribadahlah. Maksudnya beliau mengatakan bukan tidak boleh orang fokus sholat, tetapi jangan sampai kita sibuk mengisi masjid dan saf-saf sholat, tapi kita menjadi beban bagi orang lain. Padahal sebenarnya kita bisa bekerja dan punya income. Ya. Juga poin penting teman-teman sekalian, Islam memerintahkan kita agar bekerja dan mengambil hasil dari kerja kita boleh. Tetapi kita mengemis tanpa memberikan andil, maka ini jadi tanda tanya. Ya, ini bahkan bisa menjadi dosa. Ya, sebagaimana sebagian ulama bahkan memasukkan ya dalam kategori dosa besar kalau orang mengemis sementara dia sebenarnya mampu ya untuk mencari income bagi kehidupan dia. Di halaman 18-nya Al-Ghazali berkata rahimahullah, "Fahadhihi madhammatus syar'i lis-su'ali wal ittikali ala kifayatil aghyar. Wa man laysa lahu malun mawruthun fala yunjihi min dhalika ba'dallahi illa al-kasbu wat tijarah." Ini merupakan celaan syariat terhadap meminta-minta dan bergantung kepada bantuan orang lain. Barang siapa yang tidak memiliki harta dari warisan, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan dari hal itu sesudah Allah kecuali berusaha dan berniaga. Ya. Jadi maksudnya harusnya seseorang itu jangan mengemis. Kalau dia masih punya warisan, oke, mungkin masih bisa dia hidup dari situ. Tapi setelah itu pun dia harus tetap berusaha. Jangan sampai warisan habis kemudian dia mengemis pada orang lain. Maka cara yang terbaik kata beliau adalah seseorang berniaga, berusaha, belajar, mempelajari, mempraktekkan. Dan perlu digarisbawahi juga satu hal, para ulama menitikberatkan kegagalan dalam satu proyek itu justru pelajaran untuk naik ke level setelahnya. Ya, jadi kegagalan misalnya dalam satu proyek itu bukan harus membuat kita vakum, malah merasa diri kita salah dan tidak bisa, tetapi itu justru sebuah pelajaran penting ya dari pengalaman hidup yang membuat nanti level kita justru naik. Ya. Karena tidak ada orang yang tiba-tiba sampai pada satu level tertentu sebelum dia melalui banyak ujian dan kegagalan sehingga akhirnya dia bisa berhasil mencapai ke poin tersebut. Ya. Di halaman 19-nya di samping nas-nas tentang tanda kutip keutamaan berniaga dan dorongan kepada kemandirian sehingga tidak bergantung kepada orang lain, telah ada dalam jumlah yang tidak sedikit terdapat pula nas-nas dan athar-athar, ini athar maksudnya riwayat-riwayat ya, yang mencela pengangguran dan memperingatkan darinya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih dari hadis Iyad bin Himar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna Allah amarani an u'allimakum ma jahiltum wa fihi wa ahlun nari khamsatun ad-dha'ifu alladhi la zabra lahu alladhina hum fikum tab'a la yabtaguna ahlan wala mala." Al-hadis. Sesungguhnya Allah memerintahkanku agar mengajari kalian apa yang tidak kalian ketahui. Ini kata Nabi SAW, Allah perintahkan aku untuk menyampaikan pada kalian apa yang belum kalian faham terhadap apa yang Tuhan kalian perintahkan dan juga larang. Dan di dalam hadis tersebut ada potongan berbunyi penghuni neraka itu ada 5. Di antaranya adalah yang disorotin cuma satu di sini sebab menjadi saksi bahasan kita. Orang lemah yang tidak mempunyai harta, yang merupakan pengikut di antara kalian, mereka tidak berusaha mencari keluarga dan juga harta. Hadis ini disebutkan di nomor 2865. Diriwayatkan tadi sebagaimana sudah disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Dari riwayat ini teman-teman sekalian kita bisa ambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang sengaja melemahkan dirinya, bermalas-malasan, pengangguran, tidak tahu, tidak mau mengembangkan prestasinya, tidak mau menambah ilmu pengetahuannya, pengalamannya, sehingga akhirnya dia mengemis pada manusia, itu termasuk bagian dari ahli neraka. Berarti ada ancaman yang berat. Di dunia mereka terhina, di akhirat juga mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan tubuh kita ini memang tubuh untuk bergerak, ya, untuk bergerak. Semua otot-otot yang Allah berikan kepada kita termasuk di kaki kita, otot yang paling besar ada di kaki, itu supaya kita selalu pakai berjalan, bergerak, ya. Kalau kita tidak melakukan itu, anggota tubuh kita ini akan melemah sebenarnya, kan gitu. Berarti memang untuk beraktivitas. Kalau orang tidur terus tidak berpikir, itu otaknya juga akan vakum, ya gitu. Atau mungkin saya pernah contohnya ke dokter gigi,
Kemudian dokter gigi mengatakan, Ustadz ini gigi yang sebelah kanan mungkin jarang dipakai mengunyah ya. Terus alhamdulillah waktu itu tidak ada masalah apa-apa, cuma sekedar datang konsul saja. Karena pas lagi ngisi pengajian dan ditawarkan untuk dicek. Terus saya tanya, kenapa dok dibahasakan begitu? Dia bilang ini terlihat. Jadi subhanallah, Allah juga ciptakan gigi itu yang semuanya harus difungsikan. Jadi memang aku tutupin untuk difungsikan. Ya. Jadi kalau kita justru tidak fungsikan untuk justru mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, belajar, menambah pengalaman hidup, ini berarti kita sendiri tidak menggunakan fasilitas dengan maksimal. Nah, seperti itulah. Kemudian selanjutnya dikatakan di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di halaman 20 paragraf paling bawah ya, la yaq'udu ahadukum an talabi rizqi wa yaqul Allahumma rzuqni faqad alimtum anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Janganlah seseorang dari kalian duduk berpangku tangan tidak mencari rezeki sambil dia tetap berdoa mengatakan ya Allah berilah aku rezeki, padahal kalian sudah mengetahui bahwa langit tidak menurunkan hujan, emas dan juga perak. Jadi Umar bin Khattab justru menyalahkan orang yang cuma duduk di masjid minta doa saja Allah kasih rezeki, tapi dia tidak pernah berusaha. Umar bin Khattab mengatakan ini satu kekeliruan, sebagaimana Imam Ahmad juga tadi mengatakan itu orang yang tidak berilmu ya. Harusnya dia pertemukan antara doa dia dengan usaha dia. Seperti orang lapar nih, ya Allah berikan saya makan. Udah, dia berharap tiba-tiba laparnya hilang tanpa dia mencari makanan ataupun dia mengunyah makanan. Ini tidak mungkin. Jadi setelah dia berdoa, dia keluar untuk mencari, maka Allah akan berikan dia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata di halaman 21-nya ya, inni la akrau an ara ar-rajula farigha la fihi amri dunyahu wala fi amri akhiratihi. Sungguh aku benar-benar sangat benci melihat seseorang yang menganggur tanpa kesibukan, vakum, ya. Baik dalam urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Ini Abdullah bin Mas'ud justru menyebutkan seorang sahabat satu hal yang aneh, kalau ada seorang muslim justru nganggur, ya. Jadi teman-teman kalau lagi duduk pun cari kesibukan, ya. Dan seorang penyair mengatakan dalam pepatah bahasa Arab, taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, beraktivitas karena di situ ada keberkahan. Justru jangan diam, pikir dari positif ke positif, apalagi yang lainnya, dari ide ke ide yang lain, apanya pengembangan yang lain gitu ya. Selalu kita begitu. Jadi bagaimana kita mengejar prestasi, kita akan temukan beda sekali orang yang energik dan selalu mau berprestasi dengan orang yang vakum dan malas. Ingat, sesuatu yang kita terapkan dalam pola hidup kita teman-teman akan menjadi kebiasaan kita. Kalau kita selalu tiap hari cuma tahu ya santai saja, tidur vakum, malas-malasan, nanti akan begitu. Kita akan malas nanti dan sulit sekali untuk mendongkrak diri kita menjadi orang yang energik. Ya. Tapi kalau kita biasa diri kita energik, apalagi nih, sudah selesai makan dan minum hitungan menit selesai, udah pindah ke aktivitas yang lain yang bisa lebih baik. Apalagi, terus begitu sampai kita istirahat malam, gitu ya. Bahkan orang yang seperti ini yang energik dan produktif seperti ini, maka mungkin Allah pun datangkan dalam mimpi dia pun hal-hal yang positif ya, yang membantu dia untuk justru menyelesaikan banyak permasalahan hidupnya. Dan orang seperti ini akan mudah sekali melalui kehidupan di dunia, bahkan permasalahan sebesar apapun jadi kecil di mata dia karena dia terbiasa produktif orangnya gitu. Dari nas-nas dan athar-athar di atas tadi kata penulis di halaman 22 ya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah seseorang berusaha mencari rezekinya dan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan sebagaimana diperintahkan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi usahanya setelah dia berusaha. Menyusun programnya, planning-planningnya, kemudian dia terapkan, dia jalankan dan seterusnya. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 58, Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dan Allah SWT juga berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi maksudnya ini dalil tentang pentingnya seseorang muslim beraktivitas dan juga mencari dan berusaha menyusun program-program dan mempelajari apa yang dia belum ketahui dan aktif dari satu aktivitas ke aktivitas positif yang lainnya. Yang kedua, rezeki tidak berkaitan dengan ijazah sekolah, kecerdasan atau menjadi pegawai pemerintah. Betapa banyak orang yang tidak duduk di bangku sekolah, buta huruf, namun dalam keadaan seperti itu mereka justru memiliki harta yang melimpah. Maksudnya bisa saja
orang itu karena dia produktif, dia mau belajar, ya, apalagi di masa kita sekarang teknologi ini, walaupun orang tidak berijazah bisa pelajari apa saja di masa kita sekarang. Ini akan membuka peluang bagi dia karena dia berusaha untuk lebih banyak mendapatkan pendapatan daripada orang yang berijazah. Di sini di poin kedua bukan berarti menyalahkan orang yang berijazah, tidak. Saya pun sama teman-teman pasti sudah berijazah, alhamdulillah. Tetapi maksudnya jangan juga kita mengatakan seakan-akan oh kalau saya sudah berijazah, saya sudah masuk di satu perusahaan atau saya buka satu usaha, ya udah berarti sudah di sinilah rezeki saya, mungkin tidak akan ada yang mengalahkan rezeki saya. Tidak. Mungkin ada orang yang tidak berijazah seperti kita, tidak selevel kita dari sisi pendidikan formalnya, tetapi dia lebih banyak income-nya karena tadi tergantung bagaimana produktivitas dan semangat seseorang untuk mengembangkan income pendapatan dia. Yang ketiga, lahan-lahan dan peluang-peluang rezeki terbuka dan banyak, namun ia menuntut seseorang untuk menggunakan kreativitasnya, pola pikir yang produktif dan kesungguhannya dalam berusaha. Di samping ia juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah faktor-faktor yang membantu keberhasilan perdagangan yang digali dari nas-nas syariat dan pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang berkompeten di bidang tersebut. Di antaranya, niat yang baik dalam berniaga, hendaknya bertujuan untuk menjaga diri dan mewujudkan kecukupan sehingga tidak meminta-minta kepada manusia. Jadi tadi beliau menyebutkan tentang 3 poin kesimpulan dari nas-nas atau dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sudah dibacakan. Hendaklah seorang berusaha mencari rezeki, hendaklah difahami bahwasanya rezeki itu tergantung daripada upaya seseorang dan tidak hanya harus terikat dengan ijazah formal, dan lahan-lahan rezeki sangat terbuka luas. Tinggal bagaimana seseorang itu produktif, ya, dan dia berusaha kreatif, membaca, mengikuti perkembangan dan seterusnya. Kemudian beliau masuk sekarang di halaman 24 ini tentang faktor-faktor yang membantu keberhasilan perniagaan. Ya. Yang pertama, bagaimana niatnya dalam hati dulu. Bagaimana dia niat, ya, bertujuan untuk menjaga diri dan mewujudkan kecukupan dengan cukup untuk mewujudkan kecukupan sehingga tidak minta-minta kepada manusia. Kalau ini niatnya, maka akan sesuai dengan syariat. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "May yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Dan barang siapa yang mencari kecukupan, maka Allah akan menjadikannya berkecukupan. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1469 dan Muslim 1053. Ini poin pertama, agar perniagaan kita atau usaha kita mencari sumber income itu penuh keberkahan, ya, yaitu niatnya. Bagaimana kita niat, Bapak Ibu sekalian bekerja di perusahaan ini atau pemilik perusahaan untuk mengeluarkan modal dan menerima pekerjaan, ya, atau masuk dalam proyek-proyek yang ada, tujuannya memang untuk mencari income yang halal. Yang kedua, keberanian dalam menerjuni perniagaan. Maksudnya memang perniagaan itu dan kehidupan ini semuanya negosiasi. Semuanya negosiasi, isi negosiasi. Apa saja isi negosiasi. Jadi orang mau menikah, sebenarnya dia pada saat melamar itu negosiasi. Pada saat ada masalah atau pada saat mau apa saja dengan antara suami istri, isi negosiasi. Antara orang tua sama anak, anak sama orang tua, teman sama teman, pemilik perusahaan sama pegawai, pegawai sama pemilik perusahaan, perusahaan atau pemilik produk, ya, produsen ini sama konsumen, yang semua negosiasi. Hidup ini adalah isinya negosiasi. Maka harusnya seseorang itu pada saat dia masuk ke satu ranah kehidupannya, dia harus bisa bernegosiasi, dalam arti kata dia berani untuk masuk dan tanpa punya keraguan selama memang itu benar, ya. Tidak masuk ke ranah kezaliman orang lain dan segala macam. Ibnu Khaldun rahimahullah berkata, seorang ulama, wa amma man kana faqidan lil jur'ati wal iqdami min nafsi fayanbaghi an yajtanibal ihtirafa bit tijarah. Orang yang tidak mempunyai nyali yang kuat dan keberanian pada dirinya, hendaknya dia menjauhi mata pencaharian melalui perniagaan. Ya, maksudnya
kalau mau menjadi pengusaha yang sukses memang dia harus berani untuk terjun ke satu ide yang menurut dia itu ide sudah bagus, sudah dia jalankan, tawakal kepada Allah. Selama dia tidak mengambil hak orang lain, bukan hal yang haram, walaupun belum ada yang menjalankan ide itu nggak ada masalah. Ya, dia coba. Banyak orang-orang yang muncul dan hanya tampil menjadi tokoh di tengah-tengah manusia, justru karena muncul ide positif, dia berani eksekusi. Ya, dia berani eksekusi. Bahkan sebagian mereka tidak punya modal awalnya, tapi karena ide ini adalah dia dengan nyali yang benar dan dia susun programnya dengan baik, kerangka fikirnya dengan sempurna, maka otomatis dia akan bisa ya berkembang. Yang ketiga, mengetahui dan memahami dunia yang digelutinya berupa urusan-urusan perdagangan dan perincian-perinciannya. Sebagian orang ada yang memasuki dunia perdagangan namun sangat disayangkan mereka tidak menguasai perkara-perkaranya. Mereka hanya mengandalkan orang lain, para pegawai atau para pekerja, akibatnya terjadi kerugian. Jadi betul-betul kita buka usaha pun kita harus kuasain usaha tersebut ya. Sehingga akhirnya kita bisa menguasai dan mengontrol sepenuhnya apa yang sedang kita kembangkan sebagai sebuah usaha. Ini yang poin ketiganya ya. Dan beliau menegur jangan sampai nanti kita buka usaha hanya bermodalkan karena ada teman yang ajak, kemudian teman ini yang menguasai, kita sama sekali tidak tahu menahu tentang usaha tersebut, cuma investasi modal saja. Ini sayang. Harusnya sambil investasi sambil tahu ada apa sebenarnya, usaha apa ini, berkembang di bidang apa, bagaimana hitungan laba ruginya, bagaimana program ke depannya, planningnya, sampai di batas di mana sih pengembangan usaha ini bisa, dan segala macam hal ini bisa kita terus geluti gitu ya. Yang keempat, menjalankan sebab-sebab yang diperintahkan Islam dengan kesungguhan berupa sholat istikharah yang diajarkan Nabi SAW kepada umatnya, bertawakal atau menyerahkan hasil kepada Allah, meminta masukan dari orang-orang yang ahli di bidang ini sebelum memulai aktivitas perdagangan, mempelajari proyek bisnis dan nilai ekonominya, dan terus menerima masukan-masukan hingga perdagangan mewujudkan tujuannya. Ini juga poin ijtihad dari penyusun buku ya. Buku ini tapi sangat menarik sebenarnya. Bagaimana istikharah umum, umat Islam memang harus beristikharah, sholat 2 rakaat, usaha ini boleh atau tidak, bagus atau tidak. Tapi dalam istikharah ini perlu saya berbagi poin penting teman-teman sekalian. Kalau bertemu antara dua opsi kegiatan atau pilihan perbuatan ya, dan dua-duanya sama kurang lebih mendekati angka positifnya, misalnya dua-duanya di angka 9 sama 9, kita bingung mau mulai yang mana karena modalnya hanya bisa pilih salah satu, atau mau pilih perusahaan yang mana karena dua-duanya sama secara kualitasnya, maka di sini kita istikharah. Istikharah tidak dibutuhkan kalau salah satunya lebih baik dari yang lain. Misalnya perusahaan A atau jenis bisnis yang kita akan investasi A itu angkanya 10, sementara yang B itu angkanya 7. Ini nggak butuh istikharah. Karena untuk apa diistikharahkan sementara memang yang satu lebih baik daripada yang satunya. Jadi kalau bertemu antara dua hal yang membuat kita masih bingung, baru kita istikharahkan, kan gitu. Itu poin. Kemudian juga dikatakan, dan ini penting sekali, meminta masukan dari orang-orang yang ahli di bidang ini sebelum memulai aktivitas perdagangan, ya, mempelajari proyek bisnis dan nilai ekonominya, dan terus menerima masukan hingga perdagangan mewujudkan tujuannya. Jadi jangan malu bertanya, jangan merasa sudah cukup, merasa karena sudah punya ilmu di situ dan sudahlah saya nggak usah kembangin, gitu kan. Padahal sebenarnya tetap saja duduk, ya, tetap saja ngobrol. Kalau pernah Anda dengar bagaimana Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah hai Muhammad engkau dengan mereka. Siapa itu? Para sahabatnya. Padahal Nabi Muhammad SAW seorang Nabi, menerima wahyu dari langit, tapi Allah masih suruh untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Karena bermusyawarah ini, mendengarkan ide dari banyak orang, itu sangat bagus. Nanti akan membuka wacana tambahan buat kita, wawasan kita jadi lebih luas dari pengalaman-pengalaman teman-teman ini, baik itu dalam perang kalau strategi perang misalnya, baik itu dalam perniagaan kalau strategi bisnisnya, ya, baik itu dalam pengembangan pendidikan dan pengalaman untuk menambah ya ekstra perkembangan dalam pendidikan kalau di dunia pendidikan dan seterusnya. Ya, ini poin-poin penting untuk selalu digarisbawahi. Yang kelima, takwa kepada Allah SWT dan senantiasa merasa diawasi olehnya. N-nya besar kata ganti Allah ya.
selama menjalankan perniagaan. Jadi harus selalu merasa diawasin oleh Allah sehingga tidak membuka celah pintu buat syaitan menggoda kita. Karena biasanya salah satu fitnah yang terjadi teman-teman, kalau kita sudah punya income, itu syaitan akan masuk di situ. Kita merasa dibuat aman, sehingga kita merasa nggak apa-apa deh, saya berbuat dosa, toh juga saya sudah aman, sudah punya perusahaan, sudah punya income, atau saya sudah dapat jabatan di pekerjaan saya, maka saya tidak akan mungkin tergeser. Ini keliru. Dosa itu bisa menjadi penyebab nikmat yang sedang ada hilang. Hati-hati. Bisa orang bangkrut usahanya, bisa tiba-tiba karena dia misalnya mabuk-mabukan, narkotika, berzina atau manipulasi data, lalu dipecat juga dari perusahaan kalau sebagai staf misalnya. Nah seperti itu bisa terjadi ya. Oleh karena itu harus menjaga ketakwaan atau kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa kepada Allah di poin kelima dikatakan senantiasa merasa diawasi olehnya, oleh Allah. Selama menjalankan perniagaan, tidak ada seorang pun yang bertakwa kepada Allah dalam urusan tertentu dari urusan-urusannya, kecuali Allah akan memberkahi untuknya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Jikalau kiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami benar-benar akan melimpahkan kepada mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Jadi kalau mereka betul-betul tunduk kepada Allah, oh ini nggak boleh, ini haram, saya nggak mau. Apapun keuntungan dunianya datang, selama itu haram kita tidak mau. Apapun ya yang mendatangkan keberkahan karena itu baik ya dan halal kita tempuh, maka itu akan mendatangkan income yang baik. Allah SWT berfirman tentang juga takwa ini dalam surah Talaq ayat 2 dan ayat 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia besar kata ganti Allah, memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hendaklah menjauhi praktek jual beli yang mengandung penyimpangan dari rel syariat atau mengandung sesuatu yang diharamkan, dan menghindari yang samar yang tidak diketahui halal dan haramnya. Yang kedelapan, kejujuran dalam transaksi jual beli dan bekerja sama, juga jujur kepada pembeli. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dalam As-Sahihain atau riwayat Bukhari Muslim dari hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, wa in katama wa kadaba muhikat barakatu bai'ihima." Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar. Hak khiyar itu melanjutkan transaksi atau memberhentikannya selama keduanya belum berpisah. Ini hukum transaksi jual beli dalam Islam ya. Jika keduanya jujur dan transparan atau menjelaskan, maka jual beli keduanya diberkahi. Tapi jika keduanya menyembunyikan, dalam kurung cacat dan berdusta, maka keberkahan jual beli keduanya akan dicabut. Riwayat Bukhari nomor 2110 dan Muslim 1532. Maksudnya adalah kalau teman-teman mau jual motor, mau jual mobil, misal contoh ini pernah tabrakan, ditanya, "Ini pernah tabrakan nggak?" Nggak usah bohong, jangan bilang oh nggak pernah, supaya laku. Pastikan ini tidak akan laku teman-teman sekalian. Yang laku itu kita bilang, iya memang pernah tabrakan di bagian depan sebelah kanan dan sudah saya bawa ke bengkel, silakan dicek. Dengan kejujuran dan transparan Allah akan berkahi. Insya Allah Allah berkahi. Walaupun mobil bekas, motor bekas yang kita beli itu akan berkah, maksudnya akan lama bisa dipakai. Kita pun pada saat menjualnya kita mendapatkan income-nya itu juga akan penuh dengan berkah. Nah seperti itu yang dimaksudkan di poin ini. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir dan ayahnya Abdullah, dua orang sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Bay'atu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Fakana Jarir bin Abdullah idza ishtara syai'an aw ba'a yaqulu li sahibihi i'lam annama akhadna minka ahabbu ilaina mimma a'tainakahu fakhtar." Aku bersumpah, kata Jabir, bersumpah setia kepada Nabi SAW untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan bersikap tulus kepada setiap muslim. Jika Jarir bin Abdullah membeli atau menjual sesuatu, maaf ini bukan Jabir ya, saya keliru, Jarir radhiyallahu anhu. Saya tadi mengira Jabir ya. Jadi jika Jarir periwayat hadits ini bin Abdullah radhiyallahu anhu membeli dan menjual sesuatu, maka dia berkata kepada pembeli atau penjualnya,
Ketahuilah bahwa apa yang kami ambil darimu lebih kami cintai daripada apa yang kami berikan kepadamu. Silakan engkau memilihnya. Maksudnya adalah kami transaksi memberikan ini, kami percaya selama kamu jujur, ya. Dan kami tidak merasa rugi dengan harta yang kami keluarkan. Ya. At-Tabarani meriwayatkan rahimahullah dalam biografi Jarir bin Abdullah bahwa seorang hamba sahaya milik Jarir membeli seekor kuda untuknya dengan harga 300 dirham. Manakala Jarir melihat kuda itu dia lekas, ya, menemui penjual dan berkata, sungguhnya kudamu ini nilainya lebih mahal dari 300 dirham. Maka Jarir menambahkan uang pembayarannya dan menambah lagi hingga mencapai 800 dirham. Di sini disebutkan oleh, atau penjelasan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi ini memang ciri khasnya transaksi dalam Islam luar biasa, ya. Sampai Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu pernah pembantunya beli seekor kuda 300 dirham, tapi begitu dia lihat, dia tahu ini bukan harga pasar. Dia sengaja keluar mencari pemilik kuda tadi lalu mengatakan, kudamu ini bukan begitu nilainya. Lalu ditambahkan uang sampai 800 dirham. Poin ke-9, melakukan aktivitas jual beli di pagi hari. Abu Dawud meriwayatkan dalam As-Sunan dari hadis Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan aw jayshan ba'athahum min awwalin nahar, wa kana Sakhrun rajulan tajiran. وكان يبعث تجارته من أول النهار فعثر وكثر ماله. Bahwa Nabi SAW berdoa, ya Allah berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka. Maksudnya mulailah aktivitas di pagi hari. Alhamdulillah kita memang aktivitas di pagi hari umumnya. Jika Nabi SAW mengirim pasukan yang berjumlah sedikit ataupun banyak, maka beliau memberangkatkan mereka di waktu pagi. Sakhr radhiyallahu anhu, ya, pemilik hadis ini, ya, kan hadis Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, dikatakan seorang saudagar, dia memberangkatkan dagangannya di waktu pagi, maka dia pun meraup laba yang banyak dan hartanya melimpah ruah. Diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, poin ke-10. Kita akan selesaikan buku ini, ya, insyaallah. Hendaknya pedagang itu rela dalam menerima bagian rezeki yang telah Allah berikan untuknya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam Musnad dari hadits Abu Ya'la bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang dari Bani Sulaim menyampaikan kepadaku, menurutku dia melihat Rasulullah SAW, yakni berstatus sahabat. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yabtali abdahu bima a'ta, faman radiya bima qasamallahu lahu barakallahu lahu fi wa wassa'ahu, wa man lam yarda lam yubarik lahu. Sesungguhnya Allah menguji hambanya dengan apa yang dia berikan kepadanya. Barang siapa yang rela dengan apa yang Allah berikan baginya atau kepadanya, maka Allah akan memberkahinya untuknya dan melapangkannya. Dan barang siapa yang tidak rela, maka Allah tidak akan memberkahinya. Ya, hadis ini, ya, sebagaimana tadi disebutkan, ya, diriwayatkan oleh Abu Ya'la di jilid 33 halaman 403, dan di nomor hadisnya itu di nomor 20.279. Ini pentahkiknya mengatakan hadis ini sahih. Ini di halaman 37 di footnote nomor 28 di bawah saya baca, ya. Jadi maksudnya adalah di poin ke-10 ini, bagaimana kita pada saat mendapatkan sebuah pekerjaan, proyek, kita syukuri, kita nikmati itu. Bukan berarti kita tidak kembangkan, ya, tapi bagaimana kita jangan menggerutu, ya, sambil mengatakan kok cuma begini, masa begini saja, gitu kan? Itu keliru. Tapi kalau kita menerima itu, alhamdulillah Allah berikan hari ini begini, saya akan kembangkan besok. Nah, itu positif, itu dibolehkan. Ini dua hal yang perlu diperhatikan dari apa yang sudah kami sampaikan tadi. Poin ke-11, jangan lupa menunaikan zakat pada waktunya dan mengalokasikannya pada pos-pos yang ditetapkan syariat, karena zakat adalah rukun Islam yang ketiga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Al-ayat. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Zakat itu membersihkan dan menumbuh kembangkan harta. Jadi ini maksudnya kalau orang-orang yang sudah punya income, ingat dihitung 1 tahun masa haul harta simpanan kita dan investasi.
Kalau mencapai nisab kadar minimal 85 gram emas selama 12 bulan berturut-turut, maka dikeluarkan 2,5%, karena itu akan mendatangkan ya keberkahan terhadap usaha kita atau income kita. Yang ke-12, jangan lupa tadi itu zakat kewajiban. Kalau sekarang sedekahnya, menyisihkan sebagian dari laba untuk sedekah. Ini yang tadi kita bilang ya, perbedaan antara Islam sama kapitalis. Kalau kita tidak pernah pisahkan antara ekonomi sama sosial. Menyisihkan sebagian dari laba untuk sedekah, hal ini termasuk sebab memperoleh keberkahan dan tumbuh kembangnya harta. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Baina rajulun bi falatin minal ard, fasami'a sautan fi sahabah, isqi hadikata fulan, fatanahha dhalika as-sahab, fa'afraga ma'ahu fi harratin, فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. Kata Nabi SAW, ketika seorang laki-laki sedang berjalan di padang pasir yang tandus, tiba-tiba dia mendengar suara dari arah awan, "Siramilah kebunnya si fulan." Maka awan itu pun menepi, lalu menumpahkan airnya di tanah bebatuan hitam. Ternyata ada satu saluran air dari beberapa saluran yang telah menampung seluruh air itu. Maka dia menelusuri saluran air itu, dan ternyata ada seorang laki-laki yang sedang mengarahkan air dengan cangkulnya di kebunnya. Maka dia bertanya, orang yang mendengarkan suara tadi, "Wahai hamba Allah, siapakah nama anda?" Maka orang yang tadi mendapatkan air hujan dari awan itu mengatakan fulan, yakni nama yang dia dengar dari awan tadi. Maka orang yang tadi mendengarkan suara disebutkan di awan itu bertanya, "Wahai hamba Allah, mengapa?" Atau orang yang ditanya tadi menanyakan, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Maka orang yang mendengarkan suara dari awan mengatakan, "Aku mendengar suara dari arah awan yang air itu adalah air yang jatuh darinya, mengatakan siramilah kebun fulan, yaitu nama anda yang disebutkan. Sebenarnya apa yang anda kerjakan atau lakukan terhadap kebun ini?" Maka pemilik kebun mengatakan, "Karena anda telah menanyakan hal itu, maka sungguhnya aku memerhatikan apa yang dihasilkan oleh kebunku ini. Sepertiganya dari hasil aku sedekahkan, sepertiga lagi aku makan bersama keluarga, dan sepertiga lagi aku kembalikan kepada kebun ini." Maksudnya sedekahkan juga dari hasilnya. Makin teman-teman fahami ternyata dari income saya ini, selain saya nikmati ada haknya orang lain, maka makin mendatangkan keberkahan di situ. Makin mendatangkan keberkahan. Baik, poin terakhir teman-teman sekalian sebagai penutup dari buku ini, poin ke-13. Ya, dan selain insya Allah kalau ada yang mau bertanya silahkan. Jangan lupa selalu berdoa. Hendaklah memperbanyak doa agar Allah memberkahi perdagangan dan melapangkannya untuknya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Nabi, tentang aku, maksudnya Allah mengatakan kalau ditanya hai Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku sangat dekat, kata Allah. Hanya kata ganti aku itu besar karena Allah. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi atau perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahih dari hadits Urwa, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari lahu bihi syatan, fashtara lahu bihi syataini, faba'a ihdahuma bidinar wa ja'ahu bidinarin wa syatin, fada'a lahu bil barakati fi bai'ihi wa kana law ishtara turaba larabiha fihi. Bahwasanya Nabi SAW memberinya 1 dinar, maksudnya kepada Urwa radhiyallahu anhu, untuk membeli seekor kambing. Lalu dengan 1 dinar, Nabi SAW memberinya 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Lalu dia dengan 1 dinar itu membeli 2 ekor kambing. Lalu dia menjual salah satunya dari keduanya seharga 1 dinar.
Dia pun datang kepada Nabi SAW dengan membawa 1 dinar dan seekor kambing. Maka Nabi SAW mendoakan keberkahan untuknya dalam perdagangannya, hingga seandainya dia membeli tanah, niscaya dia meraih labah dari perdagangannya tersebut. Ya, dan juga sabda Nabi SAW sebagai penutup, ad-du'a wal ibadah, doa itu sebenarnya inti daripada semua ibadah. Lalu penulis menutup dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan begini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan membaca 1 buku lengkap ini, dan di poin ke-13-nya saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, jangan pernah berhenti berdoa walaupun kita sudah merasa cukup. Ingat, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang sedang kita miliki itu lebih afdal dibandingkan kita sedang ada masalah lalu minta solusinya. Jadi kalau lagi sehat kita minta agar Allah pertahankan kesehatan itu lebih afdal daripada kita sakit baru minta solusinya. Kita lagi punya usaha dan kita minta akan diberkahi, keluarga juga begitu, ditambahkan, diluaskan, dilapangkan, lebih afdal daripada nanti kita ada masalah baru minta solusinya. Dan siapapun yang ingin pada saat sedang sempit diterima doanya dan dimudahkan urusannya, jalankan sesuai sabda Nabi SAW, kenalilah Tuhan kalian pada saat kalian sedang lapang, maka dia akan kenali kalian pada saat kalian sedang sulit.